Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Asandi, peneliti dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-13. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dan yang kedua dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Selanjutnya, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan dalam fungsi negatif tidak perlu dibuktikan. Yang selanjutnya ada rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Selanjutnya, bab 6 mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan yang pertama merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Kinstaat-Zonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi dua. Yang pertama kesengajaan atau dolus obset, dan kealpaan atau culpa. Unsur-unsur kesalahan yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dolus atau offset dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak atau mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai walaupun dalam praktik penggunaan teori ini sama. Selanjutnya ada corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan offset untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu satu, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan atau delnemi. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan itu bersyarat dolus eventualis atau noteworthy delicti offset. Adanya ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Alsquartat di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat in Kopf Nehman, Theory of the Kopf Tormentory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut.
Satu, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Itu berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna atau both offset atau dolus molus. Sengaja melakukan perbuatan dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua, dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam membuktikan tindak pidana selain menghendaki perbuatan juga mengetahui dengan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna, colorless, offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangnya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan oleh objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antaranya dua objek. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Selanjutnya ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus atau error factus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang dinyatakan dari lebih dulu. Kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga hastamut di Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan salah kira, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan: yang pertama kesesatan peristiwa, kedua kesesatan hukum, yang ketiga kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat kekeliruan objek, yang kelima penyimpangan sasaran, yang keenam delik putatif. Selanjutnya ada kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. 1. Pelaku dapat menduga terjadi akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya, pelaku kurang hati-hati. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.